Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fani Aryawan dengan NIM 23074020. Saya dari Prodi D3 Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas besar ekonomi teknik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Milana ST MSc PSD, dan kode seksi mata kuliah ini adalah 0040. Baiklah, langsung saja ke persoalannya. Untuk persoalannya yaitu adalah sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta rupiah. Biaya operasional diperkirakan sebesar 23 juta rupiah. Biaya maintenance diperkirakan 20 juta rupiah pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 rupiah setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 70 juta rupiah setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya sebesar 20 juta rupiah. Tahun ke-7 dan tahun ke-14 diperoleh lamsam sebesar 150 juta rupiah. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 25 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa mesin dan peralatan bernilai 30 juta rupiah. Tingkat suku bunganya yaitu 6%. Lalu gunakan present worth analysis dan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Nah, itulah persoalannya. Lalu untuk pembahasannya, yang pertama kita buat diketahui terlebih dahulu dan mengumpulkan semua data variabel yang berada pada persoalan tadi. Yang pertama dapatkan yaitu investasi sebesar 220 juta, lalu ada annual cost atau biaya operasional sebesar 23 juta rupiah setiap tahun, lalu ada annual maintenance atau biaya maintenance setiap tahunnya yaitu 20 juta. Lalu ada gradient maintenance sebesar 750.000. Gradient itu peningkatan biaya. Lalu ada annual benefit atau biaya atau pendapatan per tahun yaitu 70 juta rupiah. Lalu ada di tahun kelima terdapat overhaul sebesar 20 juta rupiah. Lalu ada di tahun ke-7 dan di tahun ke-14 yaitu lamsam sebesar 150 juta. Dan N-nya atau lama waktu investasi berjalan selama 25 tahun. Lalu ada salvage value atau nilai sisa mesin dan peralatan sebesar 30 juta, dan tingkat suku bunganya yaitu I sama dengan 6%. Itu semua data yang didapat dari persoalan. Setelah itu pertanyaannya yaitu untuk menilai kelayakan dari investasi tadi menggunakan metode present worth analysis dan annual cash flow analysis. Nah, setelah itu kita jawab. Untuk pertama yaitu kita membuat diagram arus kasnya terlebih dahulu atau DAK. Nah, dari yang diketahui tadi kita masukkan variabel-variabelnya ke dalam diagram arus kas ini. Yang pertama yaitu
membuat garis kartesius dari angka 0 sampai 25 karena lamanya investasi itu 25 tahun. Nah, untuk pertama di tahun ke-0 atau awal saat ini, pertama yaitu ada investasi. Investasi itu berada di titik 0 yang arahnya ke bawah karena merupakan pengeluaran sebesar 220 juta. Lalu di tahun pertama ada juga pengeluaran annual cost atau biaya operasional sebesar 23 juta rupiah selama 25 tahun berturut-turut dari tahun pertama sampai tahun ke-25 dan nilainya sama 23 juta rupiah. Lalu juga ada pengeluaran yaitu annual maintenance atau biaya maintenance dari tahun pertama sampai tahun 25 sebesar 20 juta rupiah. Lalu ada gradient maintenance atau penambahan biaya maintenance setiap tahunnya sampai ke tahun 25 sebesar 750.000 rupiah. Lalu ada pengeluaran lagi yaitu overhaul pada tahun kelima yang nilainya 20 juta. Lalu untuk pendapatan yaitu arahnya ke atas, arah panahnya ke atas. Yang pertama ada annual benefit atau pendapatan setiap tahunnya dari tahun pertama sampai tahun ke-25 sebesar 70 juta rupiah. Lalu di tahun ke-7 dan ke-14 ada lamsam sebesar 150 juta rupiah. Dan yang terakhir ada salvage value atau nilai sisa dari mesin dan peralatan sebesar 30 juta. Nah, di diagram arus kas ini sudah memuat data-data yang terdapat pada persoalan tadi, dan satu lagi I-nya 6% atau tingkat suku bunganya 6%. Nah, setelah dia membuat diagram arus kas ini, kita lanjutkan ke langkah kedua yaitu membuat formula sederhananya. Untuk formula sederhananya yang kita hitung yang present worth analysis terlebih dahulu, yaitu dapat diambil dari diagram arus kas tadi. Panah yang ke bawah menunjukkan minus dan panah yang ke atas menunjukkan plus, yang dimana didapatkan present worth analysis sama dengan min I, min AC, min AM, min GM, min OH, plus AB, plus LS, plus LS, plus SV. Dan selanjutnya langkah ketiga yaitu membuat formula lengkapnya untuk present worth analysis. Present worth analysis atau PWA sama dengan min I, karena I sudah merupakan nilai present, jadi tidak perlu diekuivalenkan ke present worth analysis. Lalu min AC. Min AC ini karena dia annual, jadi diekuivalenkan ke present, yaitu rumusnya adalah dikali P per A kali I kali N. Lalu ada AM, rumusnya adalah P per A I N
lalu min GM, rumusnya P per G IN, lalu min OH, rumusnya P per F IN, lalu plus AB, rumusnya P per A IN, lalu plus LS, rumusnya P per F IN, plus LS lagi sama juga P per F IN, lalu plus SV, rumusnya adalah P per F IN. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, perhitungan. Untuk perhitungan ini kita masukkan nilai kepada rumus lengkap yang tadi, yaitu didapatkan PWA sama dengan minus 220 juta dikurang 23 juta, P per A 6% 25 dikurang 20 juta, P per A 6% 25 dikurang 0,75 juta, P per G 6% 25 dikurang 20 juta, P per F 6% 25, P per F 6% 5, karena tadi tahunnya untuk overhaul yaitu tahun kelima, terus ditambah 70 juta, P per A 6% 25 ditambah 150 juta, P per F 6% 7 ditambah 150 juta, P per F 6% 14 ditambah 30 juta, P per F 6% 25. Nah, lalu kita cari nilai-nilai dalam kurung ini dari tabel bunga. Nah, didapatkan yaitu PWA sama dengan minus 220 juta dikurang 23 juta dikali 12,783 dikurang 20 juta dikali 12,783 dikurang 0,75 juta dikali 115,973 dikurang 20 juta dikali 0,7473 ditambah 70 juta dikali 12,783 ditambah 150 juta kali 0,6651 ditambah 150 juta dikali 0,4423 ditambah 30 juta dikali 0,2330. Nah, setelah dilakukan perhitungan menggunakan kalkulator, didapatkan present worth analysis untuk investasi ini didapatkan sebesar 196.315.250 rupiah, yang dimana untuk kesimpulan perhitungan ini PWA ini, present worth analysis ini dinyatakan layak karena nilainya yaitu plus. Setelah mendapatkan hasil dari PWA, sekarang kita mencari annual cash flow-nya. Untuk mencari annual cash flow-nya, pertama dilakukan yaitu seperti tadi, mencari diagram arus kasnya terlebih dahulu. Namun diagram arus kasnya itu juga sama seperti tadi, jadi tidak perlu dibuat lagi. Kita berpatok saja kepada diagram arus kas yang tadi. Lalu langkah keduanya yaitu formula sederhana annual equivalent, itu juga sama seperti tadi. Lalu langkah ketiga yaitu formula lengkap dari annual equivalent. Untuk formula lengkapnya yaitu AE sama dengan min I ini ekuivalen terhadap A-nya yaitu A per P IN. Lalu min AC ini karena sudah annual jadi tidak perlu diekuivalenkan lagi, jadi AC saja. Lalu AM juga sama, tidak perlu diekuivalenkan. Lalu min GM ini ekuivalennya adalah A per G IN. Lalu OH ekuivalennya adalah P per F IN A per P IN. Lalu plus AB ini juga sudah annual jadi tidak perlu diekuivalenkan.
lalu plus ls, ekuivalennya adalah P per F IN A per P IN, lalu plus ls lagi juga sama, P per F IN A per P IN, lalu plus SV, ekuivalennya adalah A per F IN. Lalu masukkan nilai-nilai kepada formula lengkap. Nah, sudah didapatkan seperti ini. Lalu untuk nilai dari dalam kurung ini kita ambil dari tabel bunga, yaitu sudah didapatkan juga lagi seperti ini, yaitu minus 220 juta dikali 0,0782 dikurang 23 juta dikurang 20 juta dikurang 0,75 juta dikali 9,072 dikurang 20 juta dikali 0,7473 dikali 0,0782 ditambah 70 ditambah 150 juta dikali 0,6651 dikali 0,0782 ditambah 150 juta dikali 0,4423 dikali 0,0782 ditambah 30 juta dikali 0,0182. Nah, didapatkan AE dari investasi tersebut adalah 15.359.024,8 rupiah. Untuk kesimpulan dari perhitungan AE ini, didapatkan juga nilai plus, yang artinya investasi ini juga layak dari perhitungan annual cash flow analysis. Setelah itu ada tambahan lagi, yaitu kita tadi kan nilai PW nya sudah didapatkan, jadi kita coba samakan dengan AE nya, yaitu rumusnya adalah AE sama dengan PW dikali A per P 6% 25. Nah, masukkan nilainya, yaitu PW nya tadi 196.315.250 rupiah dikali 0,0782 dan didapatkan hasil dari AE nya ini adalah 15.351.852 rupiah sekian. Nah, dan hasilnya pun juga sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.